Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Start dari Desa Pucawangi, Pancal sak kuate lur. Kita lanjutkan perjalanan. Selamat weekend. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Dari depan SD Negeri Sidomulyo 3 kita selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati liburan Anda. Pagi hari ini sepeda santai, dimulai dari jam 8, start dari Desa Pucawangi, rutenya ke arah utara. Insya Allah di Pancal sak kuate lur. Ini sampai di Desa Tanjung Sekar ya, Gapura, Desa Tanjung Sekar. Oke dulurku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah pagi hari ini saya sedang nyepeda ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan untuk kalian semua, seperti biasa, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan oleh Tuhan dalam setiap usaha kalian, dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya Allah. Dulurku, di kesempatan pada pagi hari ini saya sedang nyepeda. Tapi disclaimer dulu ya, saya pagi hari ini bersepeda murni benar-benar untuk berolahraga, bukan untuk adu gengsi atau untuk pansos ya. Karena bagi saya bersepeda itu adalah olahraga yang paling menyenangkan. Hanya dengan mengayuh sepeda, kemudian kita jalan dengan hati-hati menuju tempat yang kita suka, bisa belusuan juga di dalam desa ya, lewat desa sini, lewat desa sana, apalagi kalau bersepeda dengan teman, bisa saling bercanda di jalan. Duluku ada sedikit cerita atau ada sedikit yang ingin saya omongkan dengan santai ya, yaitu tentang bersepeda ya. Di zaman sekarang antara bersepeda dan adu gengsi. Jadi ini pandangan saya pribadi ya. Menurut saya murni tujuan bersepeda adalah untuk berolahraga ya. Namun bersepeda itu bukan sekedar berolahraga, tetapi adalah perjalanan santai yang menyenangkan, yaitu dengan bersepeda. Hanya dengan mengayuh pedal saja kita bisa menuju tempat yang kita suka, tempat yang kita ingin kunjungi itu bisa ya. Itu adalah bersepeda, bukan tentang adu gengsi. Sepeda saya mahal loh, sepeda saya upgrade-nya gini loh, sepeda saya hedon banget loh. Bukan tentang itu kalau saya pribadi, karena saya masih dalam tahap bersepeda adalah olahraga. Mungkin nanti juga saya akan sampai pada tahap hedon, mungkin saja itu terjadi, tetapi untuk saat ini alhamdulillah saya belum sampai ke tahap hedon dan belum ingin ke tahap hedon dalam bersepeda. Dulurku, apakah kalian ingat kapan pertama kalian punya sepeda? Untuk saya sendiri, saya punya sepeda dulu, masih ingat waktu TK tentunya ya. Pertama yaitu sepeda roda 3 yang buat saya bermain waktu kecil. Kemudian dilanjut lagi SD, saya punya sepeda yang agak besar. Lalu SMP dan SMA tentunya. Untuk sepeda SMP saya masih pakai waktu SMA, karena pada zaman itu, pada zaman sekolah, bersepeda itu adalah hal yang lumrah, bukan seperti zaman sekarang ya. Sekarang sepeda itu dibuat gengsi-gengsian, tapi zaman saya dulu itu bersepeda adalah hal yang lumrah dilakukan, dan bersepeda itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh anak-anak sekolah. Untuk berangkat sekolah, untuk pulang sekolah, untuk bermain itu pakai sepeda itu adalah hal yang lumrah. Apalagi untuk saya, orang yang lahir pada tahun 90-an tentunya ya. Jadi sekolah pada tahun-tahun 2000 itu pakai sepeda masih hal yang lumrah sekali dan wajar. Bagaimana ramainya kalau nyepeda, seperti benar-benar seperti pawai lah. Teman sekelas itu ikut semuanya, cewek cowok.
Sudah setengah 9 dan alhamdulillah kita sudah sampai di Jakenan. Tapi tadi ada yang tidak terdokumentasi ya, ketika sampai di perempatan Slegong Jakenan, kemudian lewat desa Tanjung, ini sudah sampai di depan SD Sidomulyo ini ya. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Selamat weekend, selamat berakhir pekan. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Baiklah dulurku, tadi sedikit tentang sepeda ya. Kita ngomongin tentang sepeda dan ngomongin tentang bersepeda. Jadi banyak bonus yang dapat kita dapatkan ya, yaitu berkeringat, tentunya berolahraga, sehat, kemudian juga pikiran fresh karena kita bisa berkunjung ke tempat yang ingin kita kunjungi, dan bahagia tentunya karena kita bisa bercanda dengan teman ketika kita nyepeda dengan teman kita sendiri. Oke, lanjut ya dulurku semua. Maaf tadi ada momen yang tidak saya dokumentasikan atau lupa terdokumentasikan karena asiknya di jalan saat mengayuh sepeda. Nah, lagi-lagi bagi saya karena nyepeda itu asik, jadi saya juga lupa untuk menghidupkan kamera tadi. Ya, tadi momen yang terlewat yaitu ketika saya melewati desa Jatisari menuju ke perempatan Jakenan itu terlewat. Jadi maaf sekali tidak ada dokumentasinya. Kemudian masuk desa Tanjung juga tadi kehilangan momen. Akhirnya ini sudah melewati desa Tanjung, dan ini saya menuju Dukuh Pojok Nglumpit dan kemudian nanti ke desa Tegalwero lagi untuk perjalanan pulang. Oke dulurku semua, sudah merasakan asiknya bersepeda ya. Semoga saja tidak membosankan. Dan juga dulurku semua juga ingin saya sampaikan bahwa apakah saya tidak kehilangan waktu mengedit ketika membuat video sepanjang ini ya, karena sekali lagi itu saya mengedit video, membuat video, terus saya posting di YouTube itu tidak ada dasar keterpaksaan, karena saya dari dulu itu suka dengan dunia digital, terutama dengan editing foto dan editing video. Jadi sudah ada kameranya, kamera HP juga sekarang bagus-bagus hasilnya. Kemudian alhamdulillah juga ada komputer di rumah dengan software yang seadanya. Saya gunakan untuk ngedit ya paling hanya model crop ya, potong kemudian sambung, kasih efek transisi sedikit, kemudian menyesuaikan durasi. Nah kebetulan saya ini kepengen durasi panjang karena menurut saya trek nyepeda dari rumah sampai Jakenan ini ya, kemudian pulang lagi itu adalah trek yang asik menurut saya, menyenangkan, benar-benar datar, tidak ada naik turunnya. Jadi bersepeda santai intinya ya, olahraga namun menyenangkan ya. Besok kita buat video lagi yang naik gunung ya, dari Pucawangi menuju ke desa Lumbung Mas, itu naik turun, itu juga rute asik kedua menurut saya. Jadi rute asik pertama itu jalan datar ya, untuk sekedar refreshing saja, santai-santai. Tapi rute asik kedua itu untuk olahraga, kita ngejar otot untuk olahraga. Nanti kita coba naik ke desa menuju desa Lumbung Mas lewat jalur Pucawangi ke selatan ya. Baiklah dulurku, ini sudah sampai di sekitar teritori desa Dukuh Pojok dan juga Dukuh Nglumpit ya. Lanjut lagi ya, kita ngomongin hal-hal yang sedang heboh ya, sedang heboh di masyarakat. Itu tentang apa? Tentang kenaikan harga BBM tentunya. Ini saya baca berita dari kanal CNN Indonesia yang di menu berita ekonomi ada ini, OJK PD pertumbuhan kredit tetap terdorong meski harga BBM naik. Ada juga berita OJK pastikan IHSG masih kokoh di tengah tekanan. Ada juga yang menarik ini, Kemenku prediksi BLT tekan kemiskinan 0,3% akibat BBM naik. Nah, mau baca yang mana? Kita baca ini aja. Wamenku, Wakil Menteri Keuangan.
Kenaikan harga BBM akan dorong inflasi September sampai Oktober. Nah, ini adalah satu hal yang horor memang, tapi bagaimana? Memang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Ini kita baca beritanya sambil nyepeda ya, teman-teman dulu semua selamat mendengarkan, semoga nggak bosen. Jadi biar ada suaranya ini video nyepedanya ya. Wamenku dari CNN Indonesia yang menu ekonomi ya. Tanggal 5 September 2022 pukul 10.05. Ini ada berita dari CNN Indonesia. Kenaikan harga BBM akan dorong inflasi September sampai Oktober katanya. Jadi ini Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bakal mengerek inflasi September hingga Oktober tahun 2022 ini. Namun ia tak menyebutkan perkiraan besaran inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Memang kita lihat kenaikan harga BBM kemarin akan mendorong inflasi September dan Oktober meningkat, ujar Suhasil dalam wawancara dengan CNBC TV Senin tanggal 5 bulan 9. Namun ia memperkirakan indeks harga konsumen atau IHK akan kembali normal pada November mendatang. Jadi dia menjelaskan begini, kita nanti akan melihat semoga di November kembali ke pola normal. Biasanya inflasi seperti ini cepat, dalam 1-2 bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi lagi. Itu penjelasannya. Dalam kesempatan yang sama ia mengatakan subsidi bakal tetap bengkak hingga 650 triliun rupiah meski harga BBM sudah dinaikkan. Dengan kenaikan Pertalite dan solar yang kemarin, maka kita perkirakan tidak jadi 698 triliun, tapi di sekitar 650 triliun rupiah. Jadi subsidinya masih besar sekali sebenarnya, ujar Suhasil dalam wawancara dengan tim CNBC TV ya. Suhasil menambahkan perkiraan subsidi 650 triliun rupiah tersebut dihitung berdasarkan kuota Pertalite dan solar yang baru. Artinya Pertalite tadinya kita perkirakan hanya 23 juta kiloliter, sudah kita naikkan jadi 29 juta kiloliter. Kalau solar yang tadinya kita perkirakan 15 juta kiloliter, sudah kita naikkan jadi 17,4 juta kiloliter, ungkap Suhasil. Sebelumnya Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi ya saudara-saudara, yakni Pertalite dan solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian, kata dia. Kemudian Menteri ISDM Arifin Tasrif mengatakan Pertalite naik menjadi 10.000 dan solar menjadi 6.800. Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000. Kemudian solar subsidi Rp6.800 per liter, terang dia. Ya itulah saudara-saudara dulu semua tentang hiruk pikuk dan juga sedikit kericuan ya, yang terjadi di masyarakat karena efek kenaikan harga BBM. Nah, bagaimana tidak berefek pada masyarakat ya, karena BBM itu kita gunakan setiap hari untuk motor kita berangkat kerja, kemudian mobil kita untuk ngambil barang atau memutarkan roda ekonomi. Tentunya dengan kenaikan harga BBM yang seperti ini ya tentu saja membuat keramaian di masyarakat ya. Padahal ada keramaian yang lain, yaitu tentang episode Tuan Sambu yang belum selesai juga sampai sekarang. Namun itu sudah biar dipikir yang punya wewenang saja ya untuk kasusnya Tuan Sambu dan ibu putrinya. Kita baca berita selanjutnya ya, karena ini temanya tentang BBM, kita beralih ke berita prediksi BLT yang akan diberikan kepada
masyarakat tentunya. Ini ada Kemenku prediksi BLT tekan kemiskinan 0,3%. Jadi apakah nilai 0,3% itu besar? Saya juga nggak tahu ya, nggak tahu hitung-hitungannya. Tapi di sini berita dari CNN kembali, yaitu dari Kemenku, prediksi BLT tekan kemiskinan 0,3% akibat BBM naik. Nah, ini kita baca beritanya lagi ya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu percaya diri bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak bisa menekan angka kemiskinan hingga 0,3% ya, hanya 0,3%. Ia juga percaya diri bansos sebesar 24,17 triliun rupiah bisa meningkatkan daya beli masyarakat. 24,17 triliun. Kalau dibayangkan sudah nggak kebayang ya berapa banyaknya itu ya kalau dipegang orang pribadi. Tapi ini untuk bantuan masyarakat. Kata Febrio di gedung DPR seperti ini ya kemarin. Kalau kita berikan bansos, kita bisa sama-sama jaga daya beli khususnya yang miskin dan rentan. Sehingga angka kemiskinannya justru enggak naik walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung dengan adanya bansos mengakibatkan angka kemiskinan bisa turun mungkin sekitar 0,3%. Nah, itu yang dikatakan Bapak Febrio di gedung DPR ya. Kendati kenaikan harga BBM diproyeksikan berdampak 1,9% terhadap inflasi, kita sudah hitung dampaknya 1,9% dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi, kata Bapak Febrio. Berdasarkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pangan, inflasi hingga akhir tahun ini diperkirakan berkisar di 6,6% hingga 6,8%. Tapi ingat, kita sudah berhasil melakukan suplai bahan makanan dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Jadi kita tetap jaga inflasinya tidak terlalu tinggi, kisarannya 6,6 hingga 6,8%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tahun ini ia proyeksikan terjaga 5,2%. Pertumbuhan ekonomi kita masih 5,2% kata beliau. Ya, itulah sedikit hidup pikuk lagi ya tentang kenaikan harga BBM. Bagaimanapun memang kenaikan harga BBM akan berimbas kepada segala aspek kehidupan ya, yang tentunya itu adalah aspek ekonomi ya paling vital. Karena perputaran roda ekonomi itu sangat besar sekali dipengaruhi oleh harga BBM tentunya. Motor yang kita pakai saja ya, yang sederhana itu kita pakai ke pasar untuk memutarkan roda ekonomi ya. Kita belanja, kemudian kita shopping ya, atau belanja di toko-toko kelontong milik tetangga itu pakai motor. Motor itu jalan pakai bensin ya. Karena bensin mahal, pertalite mahal, jadinya tentu saja berefek kepada daya beli masyarakat dan juga perputaran ekonomi. Belum lagi yang punya toko atau yang pedagang ya, mau kulaan ngambil barang itu pakai kendaraan juga, pakai mobil box, kemudian pakai truk. Belum lagi yang salesnya pakai truk itu beli solarnya juga ikutan harganya naik. Tentu saja akan sangat berpengaruh. Karena seperti apa ya, rantai yang tersambung ya roda ekonomi kita itu baru di ranah pembeli, penjual dan juga sales, belum yang sampai ranah produsen itu berat sekali malah kalau kita pikir ya. Sudah targetnya memproduksi barang ya, barang produksi berapa juta, berapa ratus ribu unit itu yang harus diproduksi. Kemudian juga mikir bayar atau menggaji karyawan, kemudian mikir tagihan listrik, mikir tagihan air, kemudian jaringan internet kalau pakai internet. Itu saja sudah banyak sekali. Oke, kita berhenti dulu, mampir ke warungnya Pak D untuk beli air ya. Olahraga Mas. Angkat tuku banyu aku ah. Banyu apa?
Aqua. Mas dingin mboten? Biasa mawon. Hah? Biasa. Kumpul pundi jenengan wae, Mas? Jakenan, Pak. Sendiri ya. Teh dingin, Mas. Anda. Biasa mawon. Pinten, Pak? 3.000, Mas. Receh, Pak. Nggih, mboten napa-napa, matur suwun. Belum ya. Nggih sesuk. Antik ini dandakan nggih. Tukone ngene iki mula. Nggih, Bu Guru. Receh. Nek libur ki ngeten iki, Pak. Iya. Nek orang-orang ada sawah. Nah, orang nganten lho. Tenan ya, jagungan ya, Pak? Jagung. Teng Bermi. Brumi. Enggak panas ora. Gadane bayar riyen ah. Mbah Ini Pak Maya malah sing Namanya sing ngepas ya. nebas dewi. Gue hiburan, Pak. Iya, sebelum anak ya. Wong nonton yo ora pati hobi. Mas larang ini. Mboten apa? Jam ya? Larang montore niku lho, cacah malah. Suwun ya, Pak. Riyen, monggo, Bu. Oke dulurku, lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai ke tingkat produsen ya. Produsen itu kalau kita pikir juga berat sekali ya. Mikir gaji karyawan, kemudian mikir biaya listrik, mikir biaya air, mikir biaya internet kalau pakai internet. Kemudian juga masih terbebani dengan harga minyak yang mahal. Tentunya mesin-mesin mereka itu kan bergerak untuk memproduksi itu ya, kalau nggak pakai listrik ya pakai bahan bakar. Tentunya bahan bakarnya rata-rata solar, sedangkan harga solar naik. Itu dari segi produsen. Tentu saja dari biaya atau cost yang dibutuhkan itu naik semua ya, karena harga minyak naik ya, harga bahan bakar naik. Kemudian barang yang sudah diproduksi itu dijual dengan harga yang tidak naik kan tidak mungkin. Tentu saja harganya akan dinaikkan. Nah, kemudian karena harga barang yang diproduksi juga naik, tentu saja akan berefek pada gaji yang diberikan sebuah pabrik kepada karyawannya. Tentu saja karyawan juga di rumah butuh belanja ya, dan harga-harga semua pada naik. Tentu saja akhirnya nanti akan menuntut untuk kenaikan gaji. Nah, dan kemudian itu tadi pemerintah juga sudah memikirkan untuk memberikan BLT kepada orang-orang yang sudah dihitung oleh pemerintah. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut karena efek dari kenaikan harga BBM. Baiklah dulurku, saya kira untuk ngobrol-ngobrolnya santai cukup sekian, karena sebentar lagi saya akan sampai di titik awal lokasi keberangkatan, yaitu dari rumah. Ini sudah sampai di Sablon Gede. Jadi sekali lagi dulurku, saya tegaskan bahwa saya berolahraga ini bukan untuk adu gengsi ataupun untuk pamer. Saya tidak ada niat seperti itu ya. Murni saya bersepeda adalah untuk berolahraga, untuk ngefreshin pikir, untuk menguatkan otot-otot kaki supaya terjaga kekuatannya agar tidak rapuh ya, kalau bahasa anak-anak sekarang, biar tidak rapuh, biar kuat menghadapi beratnya kehidupan. Jadi kakinya harus kuat untuk berpijak dan bertumbuh. Oke dulurku, untuk kalian semua semoga selalu sehat ya, sekali lagi. Kemudian semoga hari-harinya menyenangkan, diberikan kelancaran rezeki oleh Tuhan, dan diberikan kemudahan dalam setiap usaha-usaha kalian. Saya ucapkan selamat pagi ya. Ini sudah jam 9:10 ya, saya pulang ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kemudian selalu jaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan keluarga. See you next time. Sebentar lagi saya sampai rumah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sampai rumah. Perjalanan Pucak Wangi sampai ke Jakenan via Desa Tanjung kurang lebih 1 jam 15 menit. Terima kasih, see you next time.